Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan salah satu komponen penting dari sebuah komputer, yaitu adalah Central Processing Unit, atau yang biasa kita singkat dengan sebutan CPU. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, saya minta tolong kepada teman-teman untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update terbaru dari channel saya. Oh ya, maaf sebelumnya, saya jeda sedikit karena saya ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa materi dari video kali ini saya ambil dari sebuah buku yang berjudul Arsitektur dan Organisasi Komputer, karya Bapak Rizky Hardi yang dapat kita teman-teman temukan di aplikasi Google Playbook atau layanan penyedia buku lainnya. Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai sumber video kali ini. Kita lanjutkan saja ke pembahasannya. CPU atau Central Processing Unit adalah komponen pengolah data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. Dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun atas beberapa komponen, yaitu Arithmetic Logic Unit atau ALU yang bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut mesin bahasa atau dalam bahasa Inggris Machine Language, karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. Seperti istilahnya, ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Yang kedua, control unit, yang bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer, sehingga terjadi sinkronisasi kerja antara komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya, termasuk dalam tanggung jawab unit control adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis-jenis instruksi tersebut. Yang ketiga adalah register, media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Yang terakhir adalah CPU interconnection, adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU, unit control, dan register-register dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti memori utama dan perangkat input-output. Yang berikutnya fungsi CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah untuk memahami fungsi CPU dan cara berinteraksinya dengan komponen lain. Perlu kita tinjau lebih jauh proses eksekusi program. Pada pandangan paling sederhana, proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu pembacaan instruksi atau fetch dan operasi pelaksanaan instruksi atau execute. Berikutnya saya akan menjelaskan siklus pengambilan atau fetch dan eksekusi. Pada setiap siklus instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya yang disebut program counter atau PC. PC akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi. Instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi atau YIR. Instruksi-instruksi ini dalam bentuk kode-kode biner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Aksi-aksi ini dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama CPU dan memori, atau perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. CPU dan input-output, atau perpindahan data dari CPU ke model input-output dan sebaliknya. Pengolahan data, atau CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Dan yang keempat, yang terakhir, kontrol, merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi. Perlu diketahui bahwa siklus eksekusi untuk suatu instruksi dapat melibatkan lebih dari sebuah referensi ke memori. Di samping itu juga, suatu instruksi dapat menentukan suatu operasi input-output, yaitu yang pertama Instruction Address Calculation atau IAC.
yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Instruction fetch atau if, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Instruction Operation Decoding (IOD), yaitu menganalisis instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Operand Address Calculation atau OAC, yaitu menentukan alamat operan. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan pada memori. Operand Fetch atau OFF adalah mengambil operan dari memori atau dari modul input-output data operan atau DO, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Operation Store atau OS, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Untuk alur jelasnya dapat teman-teman lihat di gambar samping ini. Selanjutnya kita akan membahas fungsi interupsi, yang merupakan mekanisme penghentian atau pengalian interupsi dalam CPU kepada rutin interupsi. Hampir semua modul memori dan input-output memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Tujuan interupsi secara umum untuk manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul input-output maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda, sehingga dengan adanya fungsi interupsi ini dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Macam-macam kelas sinyal interupsi. Yang pertama, program, yaitu interupsi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Yang kedua, timer, adalah interupsi yang dibangkitkan pewaktuan dalam prosesor. Sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. Yang ketiga, input-output, sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul input-output, sehubungan dengan pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Yang keempat, hardware failure, adalah interupsi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan paritas memori. Dengan adanya mekanisme interupsi, prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi-instruksi lain. Lalu bagaimana jika interupsi ditangguhkan? Apabila interupsi ditangguhkan, prosesor akan melakukan dua hal berikut. Yang pertama, prosesor menangguhkan eksekusi program yang dijalankan dan menyimpan konteksnya. Tindakan ini adalah menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi dan data lain yang paling relevan. Yang kedua, prosesor menyetel program counter ke alamat awal routine interrupt handler. Untuk sistem operasi yang kompleks, sangat dimungkinkan adanya interupsi ganda atau multiple interrupt. Misalnya suatu komputer akan menerima permintaan interupsi saat proses pencetakan dengan printer selesai. Di samping itu, dimungkinkan dari saluran komunikasi akan mengirimkan permintaan interupsi setiap kali data tiba. Dalam hal ini, prosesor harus menangani interupsi ganda. Dapat diambil dua buah pendekatan untuk menangani interupsi ganda ini. Yang pertama adalah pengolahan interupsi sekuensial. Adalah menolak atau tidak mengizinkan interupsi lain saat suatu instruksi ditangani oleh prosesor. Kemudian setelah prosesor selesai menangani suatu interupsi, maka interupsi lain baru ditangani. Pendekatan ini disebut pengolahan interupsi berurutan atau sekuensial. Pendekatan ini cukup baik dan sederhana karena interupsi ditangani dalam urutan yang cukup ketat. Kelemahan pendekatan ini adalah metode ini tidak memprioritaskan interupsi. Pendekatan kedua, pengolahan interupsi bersarang, adalah dengan mendefinisikan prioritas bagi interupsi dan interrupt handler untuk mengizinkan interupsi berprioritas lebih tinggi ditangani terlebih dahulu. Sebagai contoh, untuk pendekatan bersarang, misalnya suatu sistem memiliki 3 perangkat input-output, printer, disk, dan saluran komunikasi. Masing-masing prioritasnya 2, 4, dan 5.
Pada awal sistem melakukan pencetakan dengan printer. Saat itu terdapat pengiriman data pada saluran komunikasi, sehingga modul komunikasi meminta interupsi. Proses selanjutnya adalah pengalihan eksekusi. Interupsi modul komunikasi, sedangkan interupsi printer ditangguhkan. Saat pengeksekusian modul komunikasi terjadi interupsi disk, namun karena prioritasnya lebih rendah, maka interupsi disk ditangguhkan setelah modul interupsi komunikasi selesai. Akan dilanjutkan interupsi yang memiliki prioritas lebih tinggi, yaitu disk. Bila interupsi disk selesai, dilanjutkan eksekusi interupsi printer. Selanjutnya dilanjutkan eksekusi program utama. Seperti yang dapat saya tampilkan bagaimana cara kerja program eksekusi pengolahan eksekusi interupsi handler, sekuensial, dan pengolahan interupsi bersarang seperti yang di samping. Sekian pembahasan dari saya mengenai Central Processing Unit. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Dan nantikan video-video selanjutnya dari channel ini.